henti jantung mendadak adalah berhentinya aktivitas jantung secara tiba-tiba. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang orang atau atlet yang terkena henti jantung atau sudden cardiac arrest. Wah, kok bisa ya? Mungkin sobat sehat ada keluarga yang pernah mengalami, mudah-mudahan tidak ya. Oh iya, hai dok, Ina Health kali ini bareng saya, Dr. Dama, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, bakal bahas tema menarik terkait henti jantung. Plus, jawab pertanyaan dari sobat sehat yang sudah dikirimkan ke akun medsos Ina Health. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, kita jawab satu persatu yuk. Nah, kita sekarang masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama ini, hai dok, apa sih henti jantung itu? Apa bisa disebut sebagai penyakit? Oke, kita merujuk pada American College of Cardiology. Henti jantung mendadak adalah berhentinya aktivitas jantung secara tiba-tiba sehingga korban menjadi tidak responsif, tidak ada pernapasan normal dan tanpa tanda-tanda sirkulasi. Jika tidak dilakukan tindakan dengan cepat, kondisi ini berkembang menjadi sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak. Lalu banyak yang bertanya, apa sih bedanya serangan jantung dan henti jantung? Nah, ini di sini yang disebut istilah henti jantung mendadak tadi merupakan gangguan elektrikal atau kelistrikan dari jantung. Sedangkan serangan jantung itu adalah gangguan dari penyakit pembuluh darah jantung, yang tentu kalau umpamanya sobat sehat sering melihat di berita atau media disebut sebagai penyakit jantung koroner. Oke, kita sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Hai dok, kenapa henti jantung ini sering terjadi sama atlet? Apa karena aktivitas fisik yang berlebihan? Dan apakah ada gejala awalnya enggak ya? Oke, jadi sebenarnya prinsipnya antara atlet ataupun jumlah dari kejadian henti jantung pada atlet itu kurang dari 10 dalam 100.000 penduduk atau populasi. Sehingga mungkin dibandingkan dengan orang yang non-atlet mungkin tidak ada perbedaan yang bermakna. Nah, memang karena perkembangan dunia kedokteran sekarang terlihat seperti atlet kok ada yang meninggal karena henti jantung di TV atau mungkin di pertandingan seperti sepak bola atau mungkin yang akhir-akhir ini sobat sehat melihat di pertandingan bulu tangkis. Dan kemudian pertanyaannya adalah penyebabnya apa? Terus apakah karena aktivitas fisik yang berlebihan? Dan kemudian gejalanya apa aja? Nah, prinsipnya atlet sendiri itu dalam dia menjalani latihan untuk menjadi atlet profesional tentu aktivitas fisiknya melebihi dari orang biasa. Yang paling mudah dilihat dari profil morfologi atau bentuk dari jantungnya itu adalah ototnya lebih tebal, terutama dari otot sebelah kiri. Itu memang dimungkinkan menyebabkan adanya risiko-risiko penyakit-penyakit jantung yang mungkin beda dengan orang yang non-atlet. Jadi gejala awalnya mungkin tidak ketahuan sebelum atlet tersebut mengalami kejadian henti jantung mendadak. Itu mungkin yang akhir-akhir ini sedang kita lihat di televisi ketika ada pertandingan sepak bola ataupun kejadian di lapangan bulu tangkis. Namun memang gejalanya bisa kita lihat atau bisa diperiksa oleh dokter yang ahli tersebut untuk melihat baik di pemeriksaan rutin atau pemeriksaan awalan sebelum atlet menjalani kehidupan sebagai atlet profesional. Jadi bisa ketemu kelainannya, baik kelainan yang tadi sempat kami ungkapkan sebagai penebalan otot jantung atau kelainan bawaan seperti kelainan dari kelistrikan jantung. Oke, jadi untuk atlet jangan khawatir. Untuk kepastiannya, periksa dan ikuti dari asesmen medis dari awal oleh dokter dan bisa dilihat kira-kira jangka panjangnya tersebut bermasalah atau tidak. Pertanyaan ketiga, hai dok, apakah pertolongan pertama yang bisa dilakukan saat kita melihat orang dengan henti jantung ini? Prinsipnya, semua kolegium atau asosiasi dari kedokteran sendiri dalam tata laksana henti jantung adalah pijat jantung atau bahasa kerennya RJP, resusitasi jantung paru. Yang dilakukan adalah dengan kita memompa jantung dengan tangan di tengah-tengah jantung dari korban untuk kemudian kita memberi bantuan sirkulasi sebelum bantuan yang berikutnya datang. Bantuan berikutnya tersebut mungkin datang dengan membawa alat kejut jantung yang mungkin bisa memperbaiki dari keadaan korban. Jadi kalau umpamanya sobat sehat melihat di media yang lampau-lampau ada kecurigaan henti jantung kok diberi minum, kemudian ditapuk-tapuk atau mungkin tangannya digoyang-goyang, itu tidak menolong sama sekali. Karena dari statistik membuktikan bahwa setiap kita menunda pertolongan pijat jantung selama 1 menit, maka potensi korban kembali hidup lagi itu adalah 10% menurun tiap menitnya.
Sehingga jangan lupa, bila ada kecurigaan henti jantung, selain pastikan bahwa posisi korban dan posisi penolong tidak masalah, selamat dan jauh dari mungkin mara bahaya, pita jantung harus segera dilakukan dengan cepat dan tepat. Itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan kita jawab terkait henti jantung. Jumpa lagi di episode berikutnya. So, tetap jaga kesehatan dan share video ini agar lebih bermanfaat. Saatnya saya Dr. Dama pamit. See ya!